Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Najatul Ulia, NIM 44220125 dari kelas PS1B, Prodi D4 Perbankan Syariah, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan seputar komunikasi bisnis yang meliputi pengertian komunikasi bisnis, unsur-unsur komunikasi bisnis, bentuk dan jenis-jenis komunikasi bisnis, tujuan komunikasi bisnis, fungsi komunikasi bisnis, manfaat komunikasi bisnis, serta contoh dari komunikasi bisnis. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian komunikasi bisnis. Apa sih komunikasi bisnis itu? Komunikasi bisnis merupakan pertukaran pesan yang dilakukan oleh individu untuk individu, individu untuk organisasi, maupun sebaliknya, atau dari organisasi bisnis kepada organisasi bisnis lain yang memiliki tujuan tertentu dengan disajikan secara personal maupun impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal-sinyal untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam komunikasi bisnis, tujuan yang hendak dicapai merupakan bagian dari upaya mencapai tujuan organisasi bisnis. Tujuan komunikasi itu dapat berupa menginformasikan, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Hal tersebut dipicu agar semakin meningkatkan motivasi bisnis dan kinerja dari suatu bisnis atau perusahaan. Dewasa ini, perkembangan dunia bisnis semakin berkembang pesat. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya produk yang ditawarkan oleh pihak pemasar kepada konsumen. Dalam menawarkan produk tersebut, haruslah terjadi komunikasi karena komunikasi merupakan hal yang penting dalam menjalankan berbagai jenis bisnis. Secara prakteknya, komunikasi dalam bisnis yang efektif tidak mudah untuk dijalankan. Semua harus sadar akan peranan dan tanggung jawabnya untuk mengutamakan kepentingan bisnis. Suatu kesalahan dalam komunikasi ini harus dihilangkan supaya bisnis dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi agar komunikasi bisnis bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, struktur pesan. Agar pesan yang disampaikan dapat dengan mudah diserap dan dipahami oleh audiens, maka pesan harus mempunyai struktur yang baik, yang dicirikan dengan pembukaan, isi, dan penutup. Yang kedua, adanya dua belah pihak atau lebih. Komunikasi bisnis harus melibatkan setidaknya dua belah pihak. Satu pihak bertindak sebagai pengirim pesan dan pihak lain adalah penerima pesan. Yang ketiga, pesan yang bermakna. Saat berkomunikasi, pastikan bahwa pesan yang akan disampaikan jelas dan bermakna bagi penerima. Pesan yang tidak jelas pasti akan membuat audiens bingung sehingga akan mengabaikan pesan yang disampaikan. Pesan dapat berbentuk perasaan, keinginan, sikap, ide, fakta, informasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan bisnis dan dapat dipahami. Yang keempat, informasi terkait bisnis. Informasi yang dikirimkan pengirim harus terkait dengan bisnis. Demikian pula, umpan balik dari penerima juga harus berbasis bisnis. Yang kelima yaitu media atau saluran. Keberadaan media adalah prasyarat komunikasi yang merupakan cara mentransmisikan pesan dari pengirim kepada penerima. Media komunikasi bisa verbal maupun non-verbal. Media verbal dapat berupa lisan dan tulisan, meliputi percakapan telepon, email, surat kabar, buku, jurnal, dan sebagainya. Sedangkan media non-verbal dapat berupa gerakan, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan sebagainya. Pengirim harus bisa memilih media yang sesuai dalam komunikasi bisnis sehingga mempunyai akurasi dan kejelasan yang maksimal. Yang terakhir yaitu umpan balik. Elemen terakhir dari komunikasi yaitu umpan balik. Ini merupakan respon atau reaksi dari penerima sehubungan dengan pesan pengirim. Umpan balik menjelaskan bagaimana pesan ditafsirkan oleh penerima.
Umpan balik merupakan instrumen untuk mengevaluasi keberhasilan suatu proses komunikasi bisnis. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk komunikasi bisnis. Bentuk-bentuk komunikasi bisnis dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama komunikasi verbal dan yang kedua komunikasi non-verbal. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis maupun lisan. Dalam dunia bisnis, komunikasi verbal menempati porsi yang besar karena ide-ide, pemikiran, maupun keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal daripada non-verbal. Dalam prakteknya, komunikasi verbal dapat dilakukan dengan cara mendengar, membaca, menulis, maupun berbicara. Contohnya seperti berdiskusi tentang suatu bisnis tertentu, membuat dan mengirim surat klien, membuat dan mengirim kontrak kerja dengan pihak lain, melakukan wawancara dengan pelamar kerja di suatu perusahaan, dan masih banyak lagi. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Bentuk-bentuk komunikasi nonverbal dapat berupa bahasa isyarat, ekspresi wajah, sandi, simbol, pakaian seragam, warna, dan intonasi suara. Komunikasi nonverbal yang disampaikan dengan baik akan membantu seseorang dalam meningkatkan kredibilitas dan lebih mempermudah proses penyampaian pesan inti kepada komunikan. Contoh komunikasi nonverbal seperti menggelengkan kepala untuk menunjukkan sikap menolak atau keheranan, membuang muka untuk menunjukkan sikap tidak senang atau antipati terhadap orang lain, mengerutkan dahi untuk menunjukkan seseorang sedang serius atau sedang berpikir, dan masih banyak lagi. Kemudian ada jenis-jenis komunikasi bisnis. Jenis-jenis komunikasi bisnis dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan jenis media informasi, komunikasi bisnis dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi lisan serta komunikasi tertulis. Komunikasi lisan termasuk dalam komunikasi verbal yang sangat populer dan dipakai dalam komunikasi sehari-hari antar sesama manusia. Adapun beberapa elemen penting yang mempengaruhi terjadinya komunikasi lisan yaitu pitch control, volume kecepatan, serta kejelasan setiap kata-katanya. Yang kedua yaitu komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis pastinya selalu menggunakan berbagai macam tanda maupun simbol dalam penyampaiannya, sehingga sangat diperlukan dalam dunia bisnis. Sudah banyak media yang dipergunakan dalam jenis komunikasi tertulis seperti surat elektronik, laporan keuangan, catatan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu berdasarkan kondisi, komunikasi bisnis dibedakan menjadi tiga, yaitu komunikasi formal, komunikasi informal, serta komunikasi non-informal. Yang pertama, komunikasi formal. Yang menjadi ciri khas dari komunikasi formal yaitu komunikasi bisnis ini terjadi melalui saluran komunikasi organisasi resmi. Contohnya seperti surat tugas resmi dari kantor, surat keterangan untuk diadakannya rapat, serta ucapan seorang manajer yang bertanya perihal tugas kantor kepada bawahannya. Kedua, komunikasi informal, yaitu komunikasi bisnis yang terjadi di luar komunikasi formal. Contohnya seperti adanya komunikasi antara manajer dan karyawan yang membahas suatu bisnis tertentu di saat jamuan makan siang bersama. Yang ketiga, komunikasi non-informal. Komunikasi jenis ini biasanya dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat pribadi tetapi dikomunikasikan di luar komunikasi formal dan di luar komunikasi non-formal. Contohnya seperti curhatan hati manajer kepada karyawan dengan tanpa melihat sebagai atasan bawahan tetapi sebagai teman. Yang ketiga, berdasarkan ruang lingkup, komunikasi bisnis dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi internal serta komunikasi eksternal.
Komunikasi internal merupakan salah satu komunikasi bisnis yang bersifat internal. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa komunikasi ini terjadi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi, yang terlibat dalam komunikasi ini hanyalah anggota dari organisasi atau perusahaan tertentu. Contohnya seperti komunikasi antar sesama karyawan atau atasan dan lainnya. Dalam komunikasi ini tidak memperhatikan tingkatan. Jadi, komunikasi internal ini dapat dilakukan oleh siapapun asalkan masih dalam satu organisasi bisnis atau perusahaan. Yang kedua, komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang dilakukan antar cabang perusahaan. Contohnya seperti surat rapat, periklanan, pemasaran, dan website. Yang terakhir yaitu berdasarkan arah tingkatan, komunikasi bisnis dibedakan menjadi 4, yaitu komunikasi ke atas, komunikasi ke bawah, komunikasi ke samping atau setingkat, serta komunikasi vertikal. Yang pertama yaitu komunikasi ke atas. Komunikasi ini dapat diilustrasikan arah tingkatan, terjadi komunikasi dari bawah menuju ke atas, dengan kata lain, dari bawahan sebagai pihak kurang berkuasa kepada atasan sebagai pihak berkuasa. Biasanya komunikasi ini seperti membicarakan mengenai komplain konsumen, mengenai kesalahan dalam proses produksi maupun masalah-masalah yang berhubungan dengan etika berbisnis. Yang kedua, komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah merupakan kebalikan dari komunikasi ke atas, yang mana terjadi komunikasi dari pihak berkuasa atau pimpinan kepada pihak kurang berkuasa atau bawahan. Seperti contohnya, adanya instruksi yang bersifat penting dari pimpinan kepada bawahan untuk cepat diproduksi. Yang ketiga, komunikasi ke samping atau setingkat. Komunikasi ke samping atau bisa dikenal dengan istilah komunikasi horizontal ini merupakan adanya pertukaran informasi antar sesama karyawan atau staf dalam suatu perusahaan. Komunikasi ini bagus untuk menghindari stagnasi dalam bekerja. Yang terakhir yaitu komunikasi vertikal. Dalam komunikasi vertikal ini biasanya dilakukan antar tingkatan. Jadi, jika dalam perusahaan terdapat tingkatan jabatan atau posisi, komunikasi vertikal ini harus terjadi timbal balik dari komunikasi yang telah dilakukan. Dalam komunikasi ini, contohnya seperti komunikasi yang dilakukan antar direksi tanpa melibatkan bawahan. Yang selanjutnya yaitu tujuan komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis memiliki beberapa tujuan antara lain yang pertama, menyampaikan data atau informasi. Tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Misalnya, seorang manajer marketing ingin meningkatkan penjualan produk baru, maka ia akan mencoba memasang iklan di berbagai media mengenai informasi produk tersebut. Yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan persuasi. Persuasi merupakan cara berkomunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Persuasi sering dilakukan dalam aktivitas pemasaran agar orang lain terpengaruh dan membeli suatu produk, dan juga dalam penegasan konfirmasi pesanan konsumen agar tidak terjadi kesalahan dalam pemesanan. Yang ketiga yaitu melaksanakan kolaborasi atau kerjasama. Tujuan komunikasi dalam bisnis lainnya yaitu untuk mengadakan kerjasama. Kerjasama bisa dalam bentuk bantuan pinjaman usaha, pengembangan pasar, inovasi produk, dan lain-lain. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka kerjasama bisnis dapat dilakukan dengan lebih mudah. Yang terakhir yaitu adanya komunikasi bisnis adalah untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Sekarang kita beranjak membahas mengenai seputar fungsi serta manfaat dari komunikasi bisnis. Nah, apa saja sih fungsi serta manfaat dari komunikasi bisnis itu? Yuk, kita bahas terlebih dahulu tentang fungsi dari komunikasi bisnis. Perlu diketahui bahwa fungsi komunikasi bisnis secara umum yaitu yang pertama, fungsi informasi. Fungsi utama komunikasi dalam bisnis yaitu menyampaikan informasi.
komunikasi bisnis memastikan tersedianya informasi yang tepat untuk individu yang tepat pada waktu yang tepat pula. Fungsi informasi atau informatif dalam kegiatan komunikasi bisnis ini diperlukan oleh karyawan maupun manajer untuk dapat menyelesaikan tugas-tugasnya secara efisien. Berbagai informasi dan data juga diperlukan sehingga dapat dievaluasi dan dapat dibuat keputusan yang strategis. Yang kedua yaitu fungsi regulator. Maksud komunikasi dalam bisnis sebagai alat yang berfungsi regulator atau regulatif ini adalah yang berkenaan dengan peraturan-peraturan yang diterapkan pada suatu perusahaan. Komunikasi bisnis memiliki fungsi sebagai alat untuk mengendalikan dan mengatur jalannya suatu organisasi. Bentuk komunikasi ini dapat berupa perintah maupun laporan. Yang ketiga, fungsi persuasif. Fungsi persuasif berlangsung saat terjadi komunikasi dan interaksi antar karyawan, di mana tujuan komunikasi tersebut adalah agar orang lain dapat menerima ide, jalan pikiran, dan penguasaan dirinya. Dalam kegiatan komunikasi bisnis, pesan hendaknya tidak hanya sekedar informatif, tetapi juga harus persuasif agar pihak lain bersedia menerima suatu paham atau dapat melakukan suatu kegiatan. Yang terakhir yaitu fungsi integratif. Integratif atau integrasi yang terjadi di dalam perusahaan akan membuat perusahaan tersebut dapat beroperasi secara terpadu dan utuh. Hal itu hanya bisa dilakukan apabila komunikasi dan koordinasi di suatu perusahaan berjalan dengan baik. Nah, sudah tahu kan seputar fungsi komunikasi bisnis? Sekarang kita bahas mengenai manfaat dari komunikasi bisnis. Ada banyak manfaat dari komunikasi bisnis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membantu membangun tim. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas pegawai maupun suatu perusahaan. Yang keempat, peningkatan saling berbagi informasi. Yang kelima, komunikasi antar perusahaan lebih intensif. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan keberhasilan bisnis suatu perusahaan. Yang terakhir, saya akan memberikan beberapa contoh dari komunikasi bisnis. Di dalam komunikasi bisnis, terdapat adanya suatu pesan bisnis. Pesan bisnis ini dianggap penting demi tercapainya tujuan bisnis maupun harapan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan. Tanpa adanya pesan bisnis, maka informasi-informasi yang seharusnya disampaikan tidak dapat tersampaikan dengan baik. Berikut adalah beberapa contoh dari komunikasi bisnis, yaitu yang pertama, email penawaran barang. Pemasaran email merupakan sebuah contoh yang baik bagaimana sebuah bentuk komunikasi dalam bisnis. Isinya dapat berupa penawaran suatu produk barang atau jasa yang menarik serta bonus dan kelebihan lainnya. Komunikasi gaya ini sering dilakukan oleh perusahaan e-commerce maupun marketplace. Yang kedua yaitu surat penawaran kerjasama. Surat penawaran kerjasama merupakan salah satu contoh komunikasi bisnis yang isinya tidak berupa penawaran produk barang maupun jasa, namun surat ini merupakan sebuah tawaran kolaborasi atau kerjasama antar perusahaan yang sama maupun berlainan dalam bidang usaha. Yang ketiga yaitu laporan perusahaan. Memo atau laporan perusahaan juga termasuk contoh komunikasi dalam bisnis, karena di dalamnya masih mengandung informasi-informasi mengenai kegiatan bisnis yang sedang berlangsung dalam suatu perusahaan atau organisasi bisnis. Oleh sebab itu, laporan perusahaan juga menjadi contoh pesan bisnis yang ada dalam komunikasi bisnis. Yang keempat, yaitu pidato atau pertemuan suatu perusahaan. Pidato atau pertemuan perusahaan ini merupakan media komunikasi bisnis yang dilakukan secara lisan untuk menyampaikan suatu pesan bisnis kepada pihak lain. Contoh yang kelima yaitu pemasaran ulang atau telemarketing. Tidak hanya melalui suatu pertemuan atau pidato saja, media komunikasi lisan juga banyak digunakan untuk penyampaian pesan bisnis seperti melalui telemarketing ini.
Jadi, suatu perusahaan biasanya akan memiliki divisi telemarketing sendiri yang bertujuan untuk menawarkan produk kepada konsumen maupun mengajukan kerjasama dengan perusahaan lain yang dilakukan melalui telepon. Dan contoh yang terakhir yaitu presentasi bisnis. Presentasi bisnis bertujuan untuk mempresentasikan usulan produk-produk baru, pengembangan produk baru, perluasan pasar, dan sejenisnya. Presentasi yang baik akan memberikan dampak yang baik pula bagi perusahaan yang melakukan suatu presentasi bisnis. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan seputar komunikasi bisnis. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.